Selat Malaka, sebagai jalur maritim strategis yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, telah lama menjadi pusat perhatian dunia karena kepadatan lalu lintas kapal serta kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah. Namun, perairan ini juga menjadi ajang bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk pencurian ikan oleh kapal asing yang sering kali beroperasi tanpa izin. Salah satu negara yang kerap dikaitkan dengan praktik ilegal ini adalah Malaysia, yang beberapa kali kapalnya tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia. Tidak hanya sekali, tim patroli respon cepat Lanal Tanjung Balai Asahan beberapa kali menembakkan senpi mereka. Mendengar senjata api menyala, barulah laju perahu penyelundup ini berhenti. Dalam penyergapan Sabtu pagi, nakoda kapal kabur ke hutan bakau di perairan Bagan Asahan. Sedangkan seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia ditangkap bersama barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,1 kg. 1, 2, 3, 4. Pemeriksaan berlanjut ke darat. Berdasarkan pengakuan, pelaku bernama Nur Baiti, 35 tahun, warga Aceh. Ia dan nakoda merupakan kurir narkoba lintas negara Malaysia-Indonesia. Pada saat penangkapan memang ada dua personil yang ada di kapal tersebut. Kemudian yang satu berhasil kita amankan, yang satu memang sudah melarikan diri pada saat kapal itu mengandaskan diri ke hutan bakau. Dan saat ini masih dalam pencarian bukan hanya oleh pihak kepolisian ataupun angkatan laut, tapi oleh seluruh aparat yang ada di wilayah Tanjung Balai dan Asahan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan sektor perikanan Indonesia, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan nelayan lokal, yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut yang berkelanjutan. Dalam upaya menegakkan kedaulatan dan menjaga sumber daya maritim nasional, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, atau TNI AL, secara konsisten meningkatkan patroli keamanan di Selat Malaka, guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di perairan tersebut. Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi ketika KRI STS-376, kapal perang milik TNI AL, berhasil menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang tertangkap basah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menggunakan pukat harimau. Alat tangkap yang sangat merusak ini telah lama dilarang karena dapat menghancurkan habitat dasar laut serta mengakibatkan kepunahan spesies ikan tertentu. Penangkapan kapal asing ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak luar tanpa izin resmi. Kasus penangkapan kapal ilegal bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang yang terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak negara asal kapal-kapal tersebut. Sebelumnya, tim Fleet One Quick Response atau F1QR dari pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan atau Lanal TBA juga berhasil mengamankan kapal ikan asal Malaysia yang diduga kuat sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Keberhasilan operasi ini bukan semata-mata hasil patroli rutin, tetapi juga berkat adanya laporan dari nelayan lokal yang menyaksikan langsung aktivitas mencurigakan di laut. Dengan adanya kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat pesisir, efektivitas dalam memberantas praktik illegal fishing semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan maritimnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP turut berperan aktif dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di Selat Malaka. Melalui operasi pengawasan yang melibatkan kapal pengawas Hiu 16,
Sebuah kapal ikan berbendera Malaysia berhasil ditangkap ketika berusaha melarikan diri menuju perbatasan maritim yang belum disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Modus pelanggar ini cukup sering digunakan oleh kapal asing untuk menghindari tangkapan aparat hukum, dengan harapan dapat berlindung dalam wilayah sengketa yang secara hukum belum memiliki batasan yang jelas. Namun, kesiapan dan kewaspadaan petugas pengawas Indonesia berhasil menggagalkan upaya tersebut, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi para pelanggar hukum untuk lolos dari jerat keadilan. Keberhasilan dalam menangkap kapal-kapal ilegal ini mencerminkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam menindak pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi sumber daya laut secara sembarangan. Namun, upaya penegakan hukum di laut tidak selalu mudah karena adanya tantangan diplomatik yang menyertainya. Dalam beberapa kasus, pihak Malaysia mencoba mengklaim bahwa kapal-kapal mereka beroperasi di zona yang masih menjadi sengketa, sehingga mempersulit proses hukum yang harus dilakukan setelah penangkapan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Oleh sebab itu, selain memperkuat aspek militer dan pengawasan maritim, Indonesia juga harus terus memperkuat jalur diplomasi guna menyelesaikan persoalan batas maritim secara lebih tuntas dan mengurangi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak asing. Bagi kapal asing yang berniat memasuki perairan Indonesia, baik untuk tujuan perikanan maupun aktivitas lainnya, sangat penting untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang telah ditetapkan. Tanpa persiapan yang matang serta kepatuhan terhadap aturan hukum, risiko menghadapi tindakan tegas dari aparat penegak hukum Indonesia sangatlah tinggi. Melalui berbagai operasi yang telah dilakukan, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengancam kedaulatan dan kekayaan laut nasional. Kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum maritim menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan oleh setiap negara yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Selain aspek penegakan hukum, keberlanjutan patroli maritim di perairan Indonesia juga menjadi simbol komitmen negara dalam menjaga sumber daya alamnya. Upaya yang dilakukan oleh TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tidak hanya sebatas menangkap kapal-kapal asing yang mencuri ikan, tetapi juga memastikan bahwa praktik illegal fishing tidak lagi menjadi ancaman berulang. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memperkuat kerjasama internasional, terutama dalam hal pengawasan bersama serta pertukaran data intelijen maritim. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan laut yang lebih komprehensif dan mampu menghadapi tantangan geopolitik yang kerap muncul di wilayah perbatasan. Selain memperketat patroli dan kerjasama internasional, peningkatan teknologi pemantauan juga menjadi salah satu solusi utama dalam memberantas aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Penggunaan sistem satelit, radar maritim, dan drone pengawas dapat membantu mendeteksi pergerakan kapal-kapal asing yang mencoba memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Dengan memanfaatkan teknologi modern, aparat penegak hukum dapat merespons lebih cepat terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak memberikan celah bagi para pencuri ikan untuk bersembunyi atau melarikan diri. Langkah ini juga akan memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang selama ini menganggap bahwa mereka dapat dengan mudah lolos dari pengawasan aparat Indonesia. Namun, upaya menjaga kedaulatan maritim tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat keamanan saja. Partisipasi masyarakat pesisir dan para nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam membantu mengawasi perairan Indonesia. Dengan memberikan edukasi mengenai batas wilayah maritim dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan di laut, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi negara dalam mencegah praktik pencurian ikan. Selain itu, dukungan terhadap kesejahteraan nelayan lokal
seperti pemberian subsidi bahan bakar dan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, juga diperlukan agar mereka tetap dapat bersaing dengan kapal asing yang memiliki teknologi lebih maju. Selain aspek pengawasan dan kesejahteraan nelayan, diplomasi maritim juga harus diperkuat guna mencegah konflik di perbatasan laut. Indonesia harus terus mendorong dialog dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam untuk menyelesaikan sengketa batas maritim yang masih belum jelas. Dengan adanya kesepakatan yang lebih tegas dan mengikat, insiden seperti pencurian ikan dan pelanggaran wilayah dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, kerjasama dalam bidang hukum maritim juga dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak secara adil dan sesuai dengan aturan internasional yang berlaku. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga kedaulatan perairannya sangat bergantung pada kombinasi berbagai faktor, mulai dari penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi modern, keterlibatan masyarakat, hingga diplomasi yang efektif. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Indonesia dapat membangun pertahanan maritim yang kuat dan memastikan bahwa sumber daya lautnya tetap lestari untuk generasi mendatang. Lebih dari sekadar menindak pelanggar hukum, upaya ini juga mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan global di lautan.